Kalau Anda punya bisnis yang menjual barang fisik, pasti pernah pusing mikirin ini. Berapa banyak sih stok yang harus kita simpan? Nah, hari ini kita akan bedah rahasia di balik manajemen inventaris yang cerdas. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan pertama yang disebut dilema Goldilocks. Tujuannya adalah menemukan jumlah yang pas, nggak kebanyakan, nggak kekurangan. Biar kita paham betul masalahnya, coba saya tanya dulu deh. Menurut Anda, apa sih biaya paling besar yang keluar dari sebuah gudang? Jawabannya mungkin agak mengejutkan ya. Ternyata pengeluaran terbesar itu seringkali datang dari stok yang cuma diem, nggak laku-laku. Nah, ini seperti tarik ulur yang nggak ada habisnya. Kalau stok kebanyakan, uang Anda jadi mati di situ. Belum lagi bayar sewa gudang yang mahal dan risiko barangnya rusak. Tapi kalau stoknya terlalu sedikit, wah, bisa-bisa Anda kehilangan penjualan dan bikin pelanggan kecewa. Repot kan? Terus gimana dong caranya nemuin titik pasnya? Nah, disinilah kita bisa pakai sedikit matematika untuk menemukan solusinya. Mari kita lihat. Pertama, kita harus ngerti dulu soal biaya penyimpanan. Gampangnya gini deh, anggap aja ini kayak uang sewa untuk setiap barang yang Anda simpan. Ini mencakup semuanya, mulai dari sewa gudang, gaji staf, asuransi, sampai bunga pinjaman modal buat beli stok itu. Di sisi lain, ada yang namanya biaya pemesanan. Ini adalah biaya administrasi yang Anda keluarkan setiap kali Anda pesan barang ke pemasok. Biayanya tetap, mau pesan sedikit atau banyak. Nah, dua biaya ini tuh saling berlawanan. Dan solusinya tuh cerdas banget. Ada sebuah model yang disebut kuantitas pemesanan ekonomis, atau EOQ. Model ini bisa menemukan titik manis di mana total dari kedua biaya tadi, biaya simpan dan biaya pesan, ada di titik paling rendah. Keren kan? Biar lebih kebayang, kita lihat contoh kasusnya yuk. Ada sebuah perusahaan yang butuh 108.000 kilo bahan baku setiap tahun. Setelah angka-angka tadi dimasukkan ke dalam rumus EOQ, ketemulah angka ajaibnya. Jumlah pesanan yang paling efisien dan hemat biaya adalah 1.200 kilo setiap kali pesan. Nah, ini bagian yang paling keren. Lihat deh dampaknya. Dengan beralih ke metode pesanan EOQ ini, perusahaan tadi bisa hemat lebih dari 4.000 pound dalam setahun. Lumayan banget kan? Tapi, tunggu dulu. Tahu berapa banyak yang harus dipesan itu baru setengah perjalanan loh. Kita juga harus siap menghadapi masalah lain, harga bahan baku yang suka naik turun. Ini jadi bikin pusing lagi kan? Coba bayangin, kalau Anda beli barang yang sama tapi harganya beda-beda, pas barang itu laku, Anda harus catat harga modalnya pakai yang mana? Yang lama, yang baru? Nah, untuk menjawab kebingungan tadi, ada dua metode akuntansi utama yang biasa dipakai perusahaan untuk mengatasi masalah ini. Penting banget nih buat dicatat. Ini tuh soal pembukuan akuntansi, ya, bukan soal mindah-mindahin barang di gudang. Di dunia nyata, hampir pasti barang yang paling lama disimpan akan dipakai atau dijual duluan. Yang pertama, FIFO, singkatan dari First In, First Out. Sesuai namanya, metode ini mengasumsikan barang yang pertama kali masuk itu juga yang pertama kali keluar. Jadi, kalau ada penjualan, biaya modal yang dicatat adalah biaya dari barang yang paling lama ada di gudang. Kebalikannya, ada LIFO atau Last In, First Out. Di sini, asumsinya malah barang yang paling baru dibeli yang dijual duluan. Jadi, biaya modal yang dicatat adalah harga beli terakhir yang paling baru. Terus, apa bedanya? Kenapa harus pusing milih? Nah, ini dampaknya besar banget, terutama pas harga-harga lagi naik. Kalau pakai FIFO, laba yang Anda laporkan kelihatannya lebih tinggi. Tapi kalau pakai LIFO, laba yang dilaporkan lebih rendah, tapi lebih mencerminkan kondisi biaya saat ini. Pilihan ini bisa mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar sampai cara investor menilai perusahaan Anda. Oke, sekarang kita rangkum semuanya. Kenapa sih ini semua penting banget? Jadi, pelajaran utamanya adalah manajemen inventaris itu bukan sekedar kerjaan catat-mencatat. Ini adalah bagian dari strategi inti keuangan yang bisa menentukan sehat atau tidaknya arus kas dan profitabilitas bisnis Anda. Dari model EOQ sampai pilihan antara FIFO atau LIFO, semuanya punya dampak langsung ke dompet perusahaan. Jadi, kami mau tutup sesi ini dengan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba lihat lagi tumpukan barang di gudang Anda. Apakah itu benar-benar aset yang mendorong pertumbuhan? Atau jangan-jangan itu adalah liabilitas terselubung yang diam-diam menggerogoti keuangan bisnis Anda?